Baik semuanya, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung jam berapa kalian menonton video ini. Kali ini saya akan mencoba random picking card untuk petunjuk. Kira-kira pesan petunjuk untuk di bulan April, terutama di hari Sabtu, Minggu, sampai di Senin depan ya. Coba kita lihat ya. Ini jadi random, biasanya langsung saya udah ambil kartunya, terus baru disorot. Kali ini saya pengen coba random. Berarti ini langsung bisa dilihat prosesnya. Dan sini juga mau mengucapkan untuk kalian yang lagi menunaikan ibadah puasa, semoga bisa lancar puasanya ya. Kalau ada yang lagi nonton ini sambil nunggu buka puasa juga boleh-boleh aja. Dan namanya permainan seperti ini kita bisa percaya bisa enggak, jadi nggak dipaksa. Nah ini di random dulu, dibolak-balik biar kartunya tercampur. Memang biasanya yang kelihatan tuh langsung ya, jadi kalau langsung itu kan nggak lama-lama kayak gini. Cuman kalau langsung nanti dibilangnya udah settingan atau udah diatur gitu. Kalau ini enggak, jadi memang ini di mix supaya nanti hasilnya benar-benar bisa semuanya sama-sama lihat. Jadi ini semua kartu kita mix, kita putar dulu, nanti di shuffle baru digabungin lagi. Kalau di shuffle semua ini terlalu banyak. Oke, jadi ini akan di shuffle. Oke, kita shuffle satu-satu setiap tumpuk. Nanti akan diambil 3 kartu dari semuanya. Kita lihat dan langsung akan saya coba bacakan dari sistem 32,5 ini apa artinya ya. Anggap aja ini hiburan di akhir pekan. Hiburan sekaligus pendidikan ya. Yang pasti nanti pesannya itu berguna buat semuanya. Oke, nggak apa-apa. Ini memang sengaja biar dia tambah tercampur, nggak berkumpul. Kalau sudah nanti akan dibagi 3. Di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Oke, sekarang kita akan langsung ambil yang pertama untuk masa lalu, kira-kira apa pelajarannya. Terus untuk di masa kini kira-kira apa, kira-kira, dan apa yang akan dihadapin atau yang perlu dipersiapkan untuk masa depan. Oke, kalau udah siap kita akan buka satu-satu. Mulai dari yang ini, apa yang dipelajari dari masa lalu atau pengalaman masa lalu ya. Oke, ini 5 wands. 5 wands ini untuk tentang masa lalu. Sekarang kita akan lihat lagi. Nah, ini 8 of Swords di masa kini. Dan ini The Hermit untuk di masa mendatang. Oke, jadi artinya adalah yang pertama 5 wands ini di masa lalu adanya seperti ada suatu ancaman atau suatu persiapan, ada sesuatu yang akan meledak atau sesuatu yang kita alamin mungkin di masa lalu yang tidak enak, yang sampai sekarang itu masih teringat ya. Jadi ada sesuatu yang nggak enak yang sampai sekarang masih teringat, dan itu bisa mempengaruhi tingkah laku di masa kini. Nah benar ini ya, seperti ini di masa kini juga 8 of Swords. Ini artinya adalah tenang sebelum badai, atau persiapan untuk bertempur sebelum terjadinya suatu badai ya, atau sesuatu hal atau suatu masalah yang akan dihadapin. Jadi masa lalu itu adalah kenangan yang nggak enak. Di masa kini adalah sesuatu yang harus dihadapin, yang mungkin itu adalah sesuatu yang berat, atau bisa juga sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu berat, atau sesuatu yang enteng. Di berkaitan dari masa lalu kita bisa belajar bahwa pengalaman yang nggak enak itu bisa kebawa sampai di masa kini. Dan di masa kini, karena ada hal yang di masa lalu itu, kita selalu bersiap-siap untuk mengantisipasi hal itu terjadi. Tapi bagaimana kalau misalnya ini terus berputar-putar seperti ini? Tentunya nggak baik ya, karena kan apa yang kita ambil di masa lalu tuh belum tentu sesuatu yang baik. Misalnya seperti trauma di masa lalu gitu ya. Misalnya kita karena satu hal kita benci sama situasi A gitu. Ketika di masa kini kita menghadapi situasi yang sama, kan belum tentu hasilnya kayak di masa lalu gitu. Tapi kita udah prepare, kita udah menjudge bahwa oh ini pasti sesuatu yang jelek nih, ini pasti sesuatu yang buruk. Saya harus segera defense, kalau bisa saya langsung hindarin. Atau saya hancurin aja langsung, atau saya musuhin, saya benci. Padahal belum tentu outcome-nya itu atau hasilnya itu akan sama.
dengan apa yang terjadi di masa lalu. Jadi ingat, apa yang kalian hadapin di masa lalu yang terjadi ketika situasi yang sama akan berlangsung kembali, ya belum tentu cara yang dulu atau yang kita alamin gak enak dulu itu bisa terulang lagi. Nah, di sini kita bisa belajar tentang yang namanya trauma ya. Jadi ingat, trauma itu memang bisa memberi efek yang negatif, memberikan ketakutan kepada kita di masa kini gitu. Lalu harusnya seperti apa sih? Nah, di masa depan ini dibilang kita harus berusaha memutus jalur trauma ini. Dengan apa caranya? Ya dengan lebih banyak di sini merenungkan kembali namanya. The Hermit itu dia perenungan sifatnya, membatasi diri untuk sesaat bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu adalah kotak yang di masa lalu. Akan berbeda dengan kotak yang di masa kini dan akan berbeda dengan kotak yang di masa depan. Untuk menghentikan rantai kebencian atau rantai yang nggak enak, menghentikannya adalah dengan mencoba dengan sesuatu yang berbeda. Kalau dengan pendekatan yang sama, benci kita dekatin dengan benci, ya outcome-nya akan sama, hasilnya akan sama. Tapi ketika kita bisa berpikir di sini, untuk masa depan ya, kita bisa lebih berpikir, rantai ini bisa terputus. Berpikirnya apa? Bahwa tadi situasi yang kita hadapin nggak enak, belum tentu itu akan menghasilkan juga sesuatu yang nggak enak gitu. Karena kan nggak enaknya atau nggak nyamannya itu kan bisa aja, oh karena dulu saya udah ngalamin kayak gini nih, saya mirip-mirip nih situasinya nih. Ketika kita berhadapan lagi, kita udah berpikir, ini nanti hasilnya mirip nih, hasilnya sama, udahlah, males lah. Padahal itu belum tentu terjadi. Makanya di sini dibilang kita harus belajar bukan hanya dari masa lalu kita belajar, tapi di masa sekarang tuh kita bisa belajar dari sumber-sumber yang lain. Karena kan kita belajar nggak hanya dari masa lalu kita aja kan. Kita bisa belajar dari internet, bisa belajar lewat, mungkin ada yang tahu misalnya konseling gitu, kita bisa belajar. Atau belajar dari orang lain, dari guru, dari pemuka agama. Kita bisa belajar bagaimana sih kalau misalnya situasi ini terjadi, kita menghadapinya gimana sih. Nah ini adalah dibilang di masa depan, untuk masa depan yang baik, memutus rantai trauma ini, ya kita bisa mulai belajar untuk mengelola atau menyikapinya dengan baik. Ya untuk teman-teman mungkin bisa konseling, mungkin secara psikologis, atau bisa ya tadi ya berbicara dengan orang yang menurut teman-teman bijaksana untuk menghadapi situasi yang demikian kalau terjadi saat ini tuh gimana. Jadi tidak menggantungkan diri kita bergerak di dalam masa lalu. Oke, semoga ini menjadi pesan yang baik untuk semuanya. Dan jangan lupa, COVID ini masih berlangsung di Indonesia, jaga diri kalian baik-baik. Dan jangan lupa di like juga, di komen, dan di share atau di subscribe juga boleh. Dan selalu ingat bahwa apa yang terjadi di masa lalu tidak selalu akan menentukan masa kini dan masa depan kalian. Justru masa lalu yang buruk itu bisa diputus untuk kita maju ke masa depan yang lebih baik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya.